Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan mempresentasikan accounting teori dari buku Godfrey. Baik. Berikut kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Bisa dilihat, pertama kita memiliki Harley, yaitu sebagai ketua kelompok. Untuk saudara Harley, bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, saya ketua dari kelompok ini. Nama saya Harley Bayu Bimantoro dengan NIM 2019-1211-014. Lalu ada saya, Muhammad Aral Budiman, dengan NIM 2019-1211-036. Dan sahabat saya di sini bernama Tirta, bisa untuk memperkenalkan diri. Oke, halo, nama saya Muhammad Tirta Giri, biasa dipanggil Rafli, bisa juga dipanggil Tirta. NIM saya 2019-12-11-038, rumah saya di Bekasi. Dan ya, mungkin sudah cukup, Tirta. Oke, siap. Oke, baik. Hari ini kita akan mempresentasikan accounting theory bab 3 dengan judul Applying Theory to Accounting Regulation. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan teori kepada regulasi akuntansi. Baik, di bab ini kita akan juga membahas teori regulasi yang relevan dengan akuntansi, bagaimana teori regulasi berlaku untuk akuntansi dan praktik audit, lalu ada kerangka peraturan untuk keuangan pelaporan, struktur kelembagaan untuk pengaturan akuntansi dan standar audit. Dan yang terakhir kita akan menjelaskan summary-nya dari bab ini. Jadi apa maksud dari applying theory to accounting regulation? Jadi pada setiap akhir kuartal, perusahaan yang setengah tahun dan tahun keuangan yang sibuk akan mempersiapkan akun setidaknya pada akhir tahun untuk diaudit oleh auditor yang independen. Perusahaan akan mengajukan akun mereka ke lembaga pemerintah dan perusahaan yang terdaftar. Mereka akan memberikan laporan dan informasi lain untuk bursa saham mereka. Perusahaan akan mengeluarkan siaran pers untuk investor dan penasihat. Sejauh mana teori ini dapat membantu kita untuk memahami mengapa kegiatan ini terjadi? Dapatkah teori menjelaskan mengapa badan-badan sektor swasta dan pemerintah melakukan ini, dan mengapa banyak lembaga mengambil peran aktif dalam proses pelaporan keuangan? Hari ini kita akan membahas hal tersebut, isu-isu tersebut. Jadi pertama, kami akan mempertimbangkan sejumlah teori yang relevan dan dengan praktik akuntansi dan audit. Kami akan membahas teori pasar yang efisien dan teori keagenan untuk memahami pengaturan di mana pelaporan keuangan terjadi. Kami akan mempertimbangkan 3 teori spesifik dari teori regulasi yang telah diusulkan untuk menjelaskan regulasi pasar modal. Itu teorinya itu ada teori kepentingan publik, penangkapan peraturan, lalu ada teori kepentingan pribadi. Selanjutnya, kami akan mempertimbangkan bagaimana ketiga teori tersebut diterapkan dalam praktik pertimbangan kasus di mana pemerintah mengubah persyaratan pelaporan keuangan atau memperkenalkan kita lebih banyak kepada pengawasan terhadap auditor setelah kerusuhan perusahaan besar. Jadi di bab ini kami akan mengidentifikasikan bagaimana pihak yang terlibat dalam persiapan dan regulasi pelaporan keuangan. Pada bagian ketiga, kami juga akan menyajikan deskripsi tentang kerangka peraturan dan mendiskusikan unsur-unsur yang mungkin terdiri dari performa kerangka kerja.
uh, unsur-unsur yang dipertimbangkan ya apa dari persyaratan hukum perusahaan pemerintah, yaitu auditor dan pengawasan, lalu ada lembaga penegak yang independen. Kami juga akan menjelajahi bagaimana elemen-elemen ini mempengaruhi output dari proses pelaporan keuangan, yaitu laporan keuangan. Dan pada akhirnya kami akan menjelaskan juga proses penetapan standar internasional. Standar akuntansi dapat dilihat sebagai bagian penting daripada peraturan karena mereka mempengaruhi perilaku penyusunan dan auditor, dan dengan informasi yang disediakan untuk pengguna laporan keuangan dapat berguna. Baik, kita akan lanjut ke pembahasannya ya. Yang pertama, kita akan membahas teori regulasi yang relevan dengan akuntansi dan audit. Jadi, banyak ahli, bisa dilihat, banyak ahli teori pasar modal menyarankan bahwa manajer memiliki banyak insentif untuk secara sukarela memberikan informasi akuntansi kepada pihak di luar perusahaan dan untuk informasi yang diverifikasi oleh auditor independen. Jadi, mengapa kita mengamati regulasi ini? Ya, pelaporan keuangan, karena pelaporan keuangan melalui hukum perusahaan dan standar akuntansi jadi mengapa kita juga itu karena kebanyakan negara memiliki persyaratan hukum untuk menghasilkan laporan keuangan yang diaudit di nantinya. Ada beberapa teori yang relevan untuk memahami regulasi keuangan tersebut, yaitu bisa dengan menyiapkan, mengaudit, dan menyediakan informasi akuntansi tentang suatu kesatuan. Hal ini ya penjelasannya bisa dilihat nanti di teori pasar efisien dan teori agensi dan teori regulasi. Sama mungkin ini dari perspektif kepentingan publik dan penangkapan regulasi dan kepentingan pribadi. Oke. Sekarang kita masuk ke teori pasar efisien. Dalam menetapkan suatu harga saham perusahaan, pada umumnya investor di pasar modal akan terus memantau pergerakan harga saham dan mencari informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Keberagaman informasi yang tersedia dapat diukur atau diuji dari reaksi pasar modal terhadap informasi pasar efisien. Ini merupakan konteks yang membahas mengenai hubungan antara informasi dan harga saham. Jadi, menurut Lako juga, pasar saham akan merespon secara cepat dan tepat akan adanya suatu pengumuman informasi baru ataupun adanya peristiwa tertentu yang terjadi, dan respon tersebut menyebabkan terjadinya perubahan atau pergerakan harga saham ya selama periode pengumuman informasi atau kejadian suatu peristiwa yang telah diprediksi dalam teori efisien. Jadi teori pasar dan menurut Hanafi, teori efisien juga pasar adalah teori yang membahas tentang harga atau nilai yang mencerminkan secara penuh semua informasi yang tersedia pada informasi tersebut. Dan ekonomi pasar bebas akan berpendapat bahwa pasar berfungsi paling baik tanpa pemerintah campur tangan, dan efisien maksimum dapat dicapai dengan memungkinkan kekuatan pasokan dan permintaan untuk mendikte perilaku pasar. Di ibu kota dunia yang pasar semakin internasional, kekuatan permintaan dan penawaran memiliki pengaruh besar pada arus informasi dan modal. Namun pemerintah juga secara aktif melakukan intervensi pasar untuk mengatur tidak hanya bagaimana pasar dilakukan, tetapi juga penyediaan informasi yang digambarkan sebagai kehidupan pasar. Paling-paling intervensi pemerintah juga bertujuan untuk membantu pengembangan pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil. Dan pasar yang transparan di mana terdapat keseimbangan antara peluang dan peningkatan kekayaan dan perlindungan investor dianggap penting untuk menarik peserta. Namun demikian, opsional regulasi pasar adalah seni daripada ilmu.
Ya, bisa dilihat ya kan, kekuatan penawaran dan permintaan mempengaruhi perilaku pasar dan membantu menjaga pasar tetap efisien. Hal ini jadi berlaku untuk pasar informasi akuntansi dan harus menentukan data akuntansi apa yang harus disediakan dan praktik akuntansi apa yang harus digunakan untuk menyiapkannya. Mengapa akuntansi kita sebagai akuntansi berlaku untuk pasar informasi? Ya, kita sangat berlaku di informasi. Jadi akuntansi dapat dilihat sebagai industri informasi, yaitu bisnis akuntansi adalah untuk menghasilkan informasi yang mendukung pendekatan pasar bebas berpendapat bahwa seperti halnya produk lain, kekuatan permintaan dan penawaran harus beroperasi. Ada juga permintaan untuk informasi akuntansi oleh pengguna dan pasokan informasi tersebut dari perusahaan dibentuk laporan keuangan. Oleh karena itu, harga keseimbangan secara teoritis dapat menjadi suatu untuk informasi akuntansi. Oke, next slide kita bisa lihat masih dalam bahasan teori pasar efisien. Pasar efisien ini pasar untuk data akuntansi tidak efisien. Masalah penggunaan bebas mendistorsi pasar. Penggunaan tidak dapat menyetujui apa yang mereka inginkan. Lalu akuntan tidak dapat menyetujui prosedur. Perusahaan harus menghasilkan data yang sebanding. Oleh karena itu, pemerintah harus campur tangan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Pemerintah harus campur tangan untuk menjaga keadilan suatu pasar juga ya. Jadi informasi akuntansi tidak dapat dipertimbangkan dengan cara yang sama seperti produk lain karena beda ya, barang publik. Setelah informasi itu dirilis oleh perusahaan, hal tersebut adalah tersedia untuk semua orang gitu. Meskipun informasi tersebut dapat dijual kepada orang-orang tertentu saja, orang lain yang tidak membayarnya tidak dapat dengan mudah dikecualikan dari penggunaan informasi tersebut. Fenomena ini disebut sebagai masalah penunggang bebas. Dapat diuraikan di atas dalam peraturan akuntansi, contohnya pengendara gratis, termasuk analis keuangan dan potensi investor. Karena tidak semua pengguna dapat dikenakan biaya produksi akuntansi informasi. Pemasok akan memiliki insentif minimal untuk memproduksinya. Hanya peraturan intervensi dapat membujuk perusahaan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan real dan untuk memastikan pasar modal yang efisien. Sebuah perusahaan memiliki monopoli dan penyediaan informasi tentang dirinya. Oleh karena itu, kecenderungan akan terjadi bagi perusahaan untuk berproduksi dan menjual dengan harga tinggi. Dari sudut pandang masyarakat, laporan wajib akan menghasilkan lebih banyak informasi dengan biaya yang lebih rendah. Bahkan jika ada pasar bebas untuk informasi akuntansi, Dewan Pengawasan akan masih dibutuhkan karena penggunaan tidak dapat menyetujui apa yang mereka inginkan dan akuntan tidak akan menyetujui prosedur tersebut untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Selanjutnya, nilai informasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pengguna sangat ditingkatkan jika dapat dibandingkan dengan informasi dari perusahaan lain. Oke, untuk slide selanjutnya, teori agensi atau yang kita kenal juga teori keagenan. Teori ini mengemukakan untuk mengatasi agency problem dalam pengelolaan perusahaan. Di dalam pengelolaan perusahaan diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat menjajarkan kepentingan manajer dan pemegang saham. Kepemilikan saham oleh manajer diharapkan menjajarkan kepentingan tersebut. Jadi permintaan informasi keuangan dapat dikategorikan sebagai penata gunaan atau untuk tujuan pengambilan keputusan. Hal tersebut dari
Atkinson dan Feltham menyatakan bahwa teori keagenan mempertimbangkan terutama permintaan penata layanan untuk informasi. Teori ini berkonsentrasi pada hubungan di mana kesejahteraan satu orang, misalnya pemilik perusahaan, dipercayakan kepada lain agen, misalnya itu manajer. Atkinson dan Feltham ini menjelaskan bahwa permintaan untuk informasi kepengurusan berkaitan dengan keinginan untuk memotivasi agen dan mendistribusikan risiko secara efisien. Permintaan informasi untuk tujuan pengambilan keputusan berkaitan dengan peran informasi dalam teori keputusan statistik. Informasi berharga jika meningkatkan alokasi sumber daya dan risiko perekonomian. Ini dilakukan dengan mengurangi ketidakpastian. Ketidakpastian dalam teori keagenan dapat diklarifikasi sebagai sebelum peristiwa. Ketidakpastian ada pada saat keputusan harus dibuat, seperti ketidakpastian tentang peristiwa terkendali yang mempengaruhi produksi atau ketidakpastian tentang keterampilan seorang manajer. Jadi di teori ini permintaan akan informasi akuntansinya itu untuk tujuan kepengurusan, untuk tujuan pengambilan keputusan, dan kerangka kerja untuk mempelajari hubungan antara mereka yang menyediakan informasi akuntansi, seorang manajer, dan mereka yang menggunakannya pemegang saham atau kreditur. Jadi teori keagenan ini memberi kita kerangka kerja untuk mempelajari kontrak antara prinsipal dan agen dan untuk memprediksi konsekuensi ekonomi dari standar. Contohnya adalah yang sering logis bahwa kompensasi manajer dikaitkan dengan laba yang dilaporkan atau mereka mungkin untuk memiliki kurang insentif untuk mencapai suatu keuntungan. Dalam situasi ini salah satu jenis hubungan kontraktual adalah antara pengguna data akuntansi dan perusahaan. Kontrak untuk data keuangan dapat alternatif untuk laporan publik. Jika akuntansi dideregulasi, mekanisme pasar dapat menghasilkan informasi yang cukup dan mencapai titik equilibrium ideal sosial di mana biaya penyediaan informasi sama dengan manfaatnya. Pendukung pandangan ini berpendapat bahwa pengungkapan wajib karena itu tidak perlu dan tidak diinginkan karena pasar kekuatan dapat diandalkan untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Selanjutnya juga perusahaan memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi secara sukarela, sebagaimana dibuktikan oleh tingkat pengungkapan sukarela oleh perusahaan yang terdaftar. Kemungkinan pembuatan undang-undang yang berlebih. Persyaratan pelaporan juga berkaitan dengan efek. Lalu adanya penunggangan bebas atau free rider. Pada dasarnya di mana marginal biaya informasi dianggap kurang dari manfaat marginal, yang mungkin pengguna akan menuntut peningkatan tingkat pengungkapan. Namun pihak yang berkepentingan yang menanggung sedikit atau tidak, ada biaya pengungkapan yang memiliki insentif lebih besar untuk menuntut peningkatan tingkat pengungkapan, maka istilah itu dari free rider. Oke. Ya, ini dari teori agensi masih ya. Karena banyaknya tadi ya ketidakseimbangan antara pemasok data dan pengguna data, ada ketidakpastian dan risiko. Sumber daya dan risiko cenderung salah alokasi di antara para pihak, dan selama mekanisme pasar tidak efisien, regulasi akuntansi diperlukan untuk mengurangi hasil yang tidak efisien dan tidak adil.
Maaf, ada gangguan cuaca, ada badai. Ya, maaf, tadi ada gangguan sedikit sinyal. Maaf, saya akan kembali ke presentasi. Baik, ya tadi jadi masih dalam teori agensi ya. Ya, di teori agensi ini karena ketidakseimbangan antara pemasok data dan pengguna data, ada ketidakpastian dan risiko. Berdaya dan risiko cenderung salah alokasi di antara para pihak selama mekanisme pasar tidak efisien. Regulasi akuntansi diperlukan untuk mengurangi hasil yang tidak efisien dan tidak adil. Oke. Teori regulasi. Jadi teori regulasi ini ada 3. Cuman kita bahas ke teori regulasi ini. Jadi menurut Ghazali dan Khairi pada tahun 2007 menyatakan bahwa para ahli teori berpendapat apabila regulasi muncul sebagai respon akibat adanya krisis yang tidak dapat diidentifikasi, dengan demikian hal yang mendorong kebijakan regulasi muncul adalah karena adanya krisis dalam penentuan standar. Pihak penentu standar akuntansi menyediakan suatu kebijakan untuk menanggapi adanya tuntunan permintaan akan suatu kebijakan atau standar yang dimotivasi oleh krisis yang muncul. Jadi dalam teori regulasi ini dijelaskan bahwa untuk melindungi kepentingan umum digunakan perekonomian yang terpusat. Teori ini juga menyatakan bahwa aturan yang dibuat oleh legislatif bertujuan untuk melindungi pengguna laporan keuangan yang dilakukan melalui peningkatan kinerja ekonomi. Maaf, ada gangguan lagi. Maaf, saya minta maaf sekali soalnya di sini lagi sinyalnya bermasalah. Tadi penjelasan baru sampai mana ya? Masih pada teori regulasi, teori regulasi kan ya? Halo? Oke. Jadi ya teori regulasi ada 3, yaitu teori kepentingan. Yang pertama itu ada teori kepentingan umum. Teori ini pemerintah turut campur tangan dalam regulasi pelaporan keuangan dalam menghadapi kegagalan pasar untuk kepentingan umum. Lalu ada teori penangkapan peraturan pemerintah tidak memiliki peran yang independen, berbagai kelompok kepentingan berkompetisi untuk memiliki kekuasaan. Dan yang terakhir ada teori kepentingan pribadi, di mana aktivitas seputar peraturan menggambarkan persaudaraan di antara kekuatan politik dari kelompok berkepentingan. Oke. Untuk slide selanjutnya, ya yang tadi kita bahas, teori kepentingan umum. Alasan ekonomi utama untuk asal-usul intervensi pemerintah dalam operasi berbagai pasar dalam kepentingan umum adalah kegagalan suatu pasar. Dalam kerangka teoritis ini, regulasi dimaksudkan oleh legislatif untuk melindungi konsumen, di mana kepentingan dengan mengamankan peningkatan kinerja ekonomi dibandingkan dengan yang tidak diatur, yaitu situasi yang peristiwa dan lain-lain.
Dan kegagalan pasar potensial terjadi ketika ada kegagalan salah satu kondisi yang diperlukan untuk operasi terbaik dari pasar yang kompetitif. Contoh potensi kegagalan tersebut termasuknya yaitu kurangnya persaingan. Ya bisa lihat ya, kurangnya persaingan, lalu adanya hambatan yang masuk dan kesenjangan informasi. Di kesenjangan informasi yang tidak sempurna, yaitu atau kita tahu sebagai asymmetry information, uh, antara pembeli dan penjual atau sinyal pasar tertentu, misalnya ya reputasi penjual. Dan yang terakhir adalah produk barang publik. Sifat barang publik ini dari beberapa produk, misalnya informasi keuangan, di mana penyediaan produk untuk satu individu membuat sama dan tanpa biaya tersedia untuk individu lain. Jadi kegagalan pasar terjadi di sini karena uh, individu dapat menerima produk secara gratis, lalu adanya sistem penetapan harga. Maaf, ada badai lagi. Musim hujan sekarang, sudah September. Sekali lagi saya minta maaf. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya teman saya akan mengambil alih. Oke. Ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, teori kepentingan publik ini pada asumsi bahwa pasar ekonomi duduk serangkaian ketidaksempurnaan pasar atau kegagalan transaksi yang jika dibiarkan tidak dikoreksi akan menghasilkan yang tidak efisien dan tidak adil. Ini juga didasarkan pada tiga lebih lanjut asumsi bahwa yaitu kepentingan konsumen yang tadi ya diterjemahkan ke dalam tindakan legislatif melalui operasi dari pasar internal. Dalam pasar ini dapat dilihat ya, mohon maaf gangguan sinyal. Baik, untuk selanjutnya akan diambil oleh teman alih oleh teman saya Harley. Oke, untuk selanjutnya saya akan menggantikan Daryl. Lanjut, Tak. Oke, gantikan sebentar. Sekali lagi maaf sekali, ini sinyal saya lagi kurang stabil di sini.
Saya maafkan. Nah, untuk saudara Harley dipersilakan. Ya, terima kasih atas presentasinya. Di sini saya akan melanjutkan teori tentang kepentingan umum. Ya. Sebelumnya itu teori kepentingan umum itu didasarkan pada asumsi bahwa pasar ekonomi tunduk serangkaian ketidaksempurnaan pasar atau kegagalan transaksi yang jika dibiarkan tidak dikoreksi akan menghasilkan hasil yang tidak efisien tentunya dan juga tidak adil. Dan ini juga didasarkan pada 3 asumsi yang lebih lanjut, bahwa yang pertama itu untuk mendapatkan vote. Vote itu seperti suara, seperti kita sedang pemilu, itu adalah vote. Dan vote itu merupakan kepentingan konsumen yang diterjemahkan ke dalam tindakan legislatif melalui operasi dari pasar internal. Nah, dalam pasar ini, vote itu dilihat sebagai bentuk mata uang dan kebijakan atau setidaknya gambar yang disajikan oleh kandidat yang bersaing untuk kantor adalah komoditas yang dibeli. Maaf, ini PPT-nya hilang, kemana ya? Real? PPT-nya hilang, Real. Maaf, ada gangguan. Karena di rumah Ariel sedang hujan besar. Sudah memasuki musim pancaroba. Puting beliung. Ya. Sudah masuk, Bung. Tolong PPT-nya dimunculkan. Ya. Terima kasih. Kok nge-lag? Ya. Lalu yang kedua itu dikarenakan kepentingan umum yang menuntut intervensi. Nah, ada agen atau politisi wirausaha dan kelompok kepentingan publik yang akan mencari regulasi yang mengatasnamakan kepentingan umum. Nah, agen-agen ini tuh dapat memuaskan kepentingan pribadi mereka secara instrumental dan melalui mengejar tujuan kepentingan publik. Tetapi teori ini membutuhkan bahwa setidaknya beberapa preferensi untuk kepentingan umum adalah asli dan berasal dari terminal atau dari pusat. Lalu yang terakhir itu karena mereka adalah penengah yang netral. Pemerintah itu tidak memiliki peran independen dalam pengembangan regulasi maupun sebaliknya. Pejabat pemerintah hanyalah arbiter netral yang melakukan intervensi tanpa biaya dalam pasar atas permintaan agen yang mengataskan kepentingan umum itu tadi. Ya, lanjut. Selanjutnya ini ada teori penangkapan regulasi. Teori penangkapan regulasi atau dalam bahasa Inggrisnya itu regulatory capture, yang merupakan suatu keadaan ketika badan regulasi yang didirikan demi kepentingan umum
kepentingan umum itu malah memenuhi kepentingan politik atau komersial kelompok-kelompok tertentu yang mendominasi industri atau sektor yang seharusnya diregulasi. Nah, yang pertama ini kepentingan publik tidak terlindungi karena yang diatur menjadi menguasai atau mendominasi regulator. Dan yang kedua itu yang diatur itu melindungi atau meningkatkan kekayaan mereka. Dan terakhir itu diasumsikan bahwa regulator tidak memiliki peran independen untuk dimainkan, tetapi hanya sebagai penengah antara kelompok-kelompok kepentingan yang berjuang. Dan juga teori ini itu diajukan untuk memahami regulasi pelaporan keuangan adalah capture teori atau teori penangkapan. Dan teori ini itu berpendapat bahwa meskipun tujuan sebenarnya atau asal-usul regulasi adalah untuk melindungi kepentingan umum, seperti yang dibahas di atas, tujuan ini tidak tercapai karena dalam proses regulasi yang diatur datang untuk mengkontrol atau mendominasi regulator. Artinya, pandangan penangkapan memilih entitas yang diatur sebagai berlaku dalam perjuangan untuk mempengaruhi undang-undang. Dan teori capture mengasumsikan yang pertama itu ada bahwa semua anggota masyarakat secara ekonomi rasional. Oleh karena itu, setiap orang akan mengejar kepentingannya sendiri sampai PPT-nya hilang lagi. Maaf, ada gangguan. Ya, sampai di mana tadi? Sampai di Oh ya. Nah, setiap orang itu akan mengejar kepentingannya sendiri sampai pada titik di mana manfaat marginal swasta dari melobi regulator sama dengan manfaat marginal swasta. Dan oleh karena itu, peraturan tersebut tidak efektif dalam mengurangi kekayaan mereka. Dan yang kedua, tampilan pengambilan mengasumsikan seperti halnya publik teori kepentingan, bahwa pemerintah itu tidak memiliki peran independen untuk dimainkan dalam regulasi proses. Dan bahwa kelompok-kelompok kepentingan itu berjuang untuk mengendalikan kekuatan koersif pemerintah untuk mencapai distribusi kekayaan yang mereka inginkan. Ya, next. Ya, masih di teori penangkapan regulasi. Badan akuntansi profesional atau sektor korporasi itu berusaha untuk mengontrol penetapan standar akuntansi. Nah, regulator capture ini tuh melibatkan penangkapan administrasi, implementasi, dan untuk sebagian besar evaluasi efek dari proses kebijakan dalam setiap regulasi daerah ini telah ditemukan secara khusus diucapkan di mana prasyarat berikut, antara lain yang pertama adanya sejumlah kecil entitas klien. Lalu yang kedua itu individu dalam pengatur memiliki kontak reguler dengan perangkat yang sama. Individu dalam entitas yang diatur dan memiliki industri yang diatur dalam latar belakang atau potensi peluang kerja.
Lalu yang terakhir itu, industri yang diatur itu mengontrol informasi yang dibutuhkan untuk regulasi dan adanya kompleksitas informasi dan produk. Dan selanjutnya itu, alasan utamanya untuk tampilan tanggapan berpusat pada fakta bahwa keputusan peraturan biasanya memiliki efek besar pada kepentingan industri yang diatur. Misalnya, izin untuk menjalankan bisnis atau untuk menyediakan produk atau layanan tertentu mungkin diberikan atau juga ditolak oleh badan pengatur. Dan tidak serta struktur harga yang dikenakan untuk output industri dapat ditentukan oleh undang-undang. Maka pada gilirannya, industri yang diatur merasa bahwa posisi keuangan mereka itu secara keseluruhan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh peraturan keputusan. Jadi, oleh karena itu, mereka menghasilkan aktivitas intens yang bertujuan untuk mempengaruhi peraturan agen. Next. Ya, saya minum dulu ya, seret. Maaf. Ya, selanjutnya ini ada teori kepentingan pribadi. Nah, apa sih itu teori kepentingan pribadi? Para ahli teori kepentingan pribadi itu percaya bahwa ada pasar untuk regulasi yang serupa kekuatan penawaran dan permintaan yang beroperasi seperti di pasar modal. Nah, dalam politik ini pasar ada banyak penawar. Namun cuman ada satu grup yang akan berhasil dan itu juga adalah kelompok yang membuat tawaran tertinggi. Nah, dalam pandangan ini itu kelompok produsen paling sering menjadi penawar tertinggi dan dengan demikian dapat menggunakan kekuatan pemerintah untuk kepentingan mereka sendiri dan keuntungan mereka karena dua alasan. Yang pertama itu perusahaan dalam industri tertentu jumlahnya lebih sedikit daripada orang-orang di luar industri yang dapat menanggung biaya regulasi yang diminta, seperti pembatasan masuk. Oleh karena itu, perusahaan yang mencari perlindungan politik itu menemukan lebih mudah menjadi kelompok kepentingan terorganisir yang mampu menggunakan pengaruh politik. Nah, itu dikarenakan banyak duit dan banyak hartanya. Nah, karena itu keuntungan per kapita bagi mereka cenderung tinggi. Nah, mereka memiliki insentif untuk menggabungkan upaya mereka untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan. Sebaliknya, kelompok yang jauh lebih besar tetapi lebih tersebar, seperti konsumen dan publik, kelompok kepentingan, terbatas dalam kemampuan mereka untuk membuat penawaran yang efektif. Dan itu dikarenakan dua hal utama, antara lain adanya faktor biaya organisasi. Misalnya biaya yang terkait dengan mobilisasi suara atau vote itu mereka dan menyumbangkan beberapa sumber daya untuk mendukung partai politik yang sesuai. Lalu hal yang kedua itu biaya informasi, biasanya biaya yang terkait dengan memperoleh informasi tentang pemerintah tindakan. Dan penegasan dalam teori kepentingan umum ini adalah maksudnya penegasan dalam dasar teori kepentingan pribadi ini adalah bahwa ada hukum yang semakin berkurang dalam pengembalian dalam hubungan antara ukuran kelompok dan biaya penggunaan politik proses. Dan mengingat pernyataan ini, para ahli teori percaya bahwa regulasi tidak muncul sebagai hasilnya tanggapan pemerintah,
terhadap tuntutan masyarakat. Dan pemerintah bukanlah penengah independen, tetapi secara rasional, pemerintah itu mementingkan dirinya sendiri, tidak pernah mementingkan rakyat, hanya sedikit saja. Dan yang kedua itu, mereka pastinya dengan cara mencari pemilihan ulang atau di vote ulang. Dan terakhir itu mereka pasti akan menjual kekuasaan mereka untuk memaksa atau mentransfer kekayaan mereka kepada yang paling mungkin untuk mencapai pemilihan kembali mereka, jika mereka adalah pejabat terpilih, atau meningkatkan kekayaan mereka jika mereka ditunjuk sebagai pejabat, atau bisa jadi keduanya. Next. Ya, selanjutnya ini masih di teori kepentingan pribadi. Sarbanes-Oxley di Amerika Serikat tahun 2002 dan Dewan Peninjau Standar Akuntansi di Australia pada tahun 1984. Dan akan tetapi manajer mereka itu memiliki insentif untuk secara sukarela mengoreksi persepsi kegagalan pasar tentang perusahaan mereka. Dan bahkan jika suatu kelompok memiliki insentif yang kuat untuk berorganisasi, tetap harus ada mekanisme di mana kelompok memperoleh dan menggunakan pengaruhnya. Nah, asumsi kedua Stigler itu adalah bahwa pejabat pemerintah seperti eksekutif bisnis atau konsumen secara rasional itu mementingkan diri sendiri seperti yang ada di slide sebelum tadi. Ya. Lalu next. Ya. Selanjutnya ini ada penerapan teori penangkapan. Ya. Apakah ASRB itu ditangkap oleh profesi akuntansi? Nah, Walker ini berpendapat bahwa meskipun pemerintah Australia awalnya memperkenalkan ASRB untuk memastikan perlindungan kepentingan publik, dan ia pun percaya teori penangkapan ini adalah lebih aplikatif dalam menjelaskan beberapa peristiwa. Dan dia juga berpendapat bahwa Dewan berhasil ditangkap oleh profesi akuntansi. Dan industri yang diatur itu sinyal utamanya itu dari penangkapan. Menangkapnya melalui dari melihat sinyal utama. Dan menurut Walker itu berpusat pada peristiwa seperti fakta bahwa proses hukum itu memiliki ketentuan yang ditinggalkan demi persetujuan jalur cepat dari standar yang diajukan oleh Australian Research Foundation atau disingkat AARF. Nah, selanjutnya itu sejumlah perselisihan antara ASRB dengan AARF atau Australian Accounting Research Foundation itu diselesaikan dalam mendukung yang terakhir, dan AARF dibiayai oleh profesi. Lalu digabungkan dengan ASRB. Nah, ASRB ini tuh dibiayainnya sama pemerintah. Beda sama AARF. Dia dibiayain sama profesi. Dan ASRB ini secara resmi memiliki kekuatan untuk mempertimbangkan standar yang diajukan kepadanya dari sumber manapun. Bisa dari mana nih sumbernya nih?
Nah, ini juga adalah upaya untuk memperluas penerimaan politik dari standar yang disetujui. Namun, cuma 1 dari 23 standar yang disetujui. Yang disetujui itu berasal dari sumber di luar profesi. Jadi, seperti halnya standar biasa, dapat dikatakan bahwa mekanisme proses hukum dalam ASRB itu gagal mencapai tujuannya. Sayang sekali. Lalu yang kedua ini, apakah harmonisasi internasional bukti penangkapan oleh perusahaan besar, ASX, dan profesi akuntansi? Nah, harmonisasi akuntansi internasional itu telah menimbulkan pertanyaan baru terkait untuk penerapan teori penangkapan atau itulah. Meskipun ada dukungan luas dari negara Australia untuk harmonisasi standar akuntansi, adopsi standar internasional sangat mencerminkan kepentingan dan preferensi perusahaan besar, seperti Australian Security Exchange atau biasa disingkat ASX, dan bagian dari profesi akuntansi. Dan standar yang diarahkan oleh klub satu setter untuk memiliki fokus komersial dan responsif terhadap kebutuhan bisnis. Ini mencerminkan tanggapan pemerintah terhadap lobby, terhadap juga dengan Dewan Standar Akuntansi Australia, ASB, dan juga oleh sektor korporasi. Nah, ASX ini adalah pendukung kuat awal adopsi standar internasional mereka yang mungkin karena memiliki manfaat bagi ASX dan perusahaan yang terdaftar mengalir dari penggunaan standar internasional. Dan dalam satu arti ini, kepentingan semua pihak ini telah dikalahkan oleh peristiwa internasional yang memiliki pengaruh yang besar dan mencapai preferensi mereka untuk mengadopsi internasional standar. Dan mereka juga sekarang dalam posisi telah melepaskan pengaruh atas proses pengembangan standar tersebut. Tidak mungkin kan pihak-pihak ini seperti perusahaan besar, terus profesi akuntansi dan ASX ini dapat mempengaruhi akuntansi Australia di masa depan standar dengan cara yang sama seperti yang mereka miliki di masa lalu. Tidak ada satupun dari mereka berada dalam posisi untuk mengontrol atau menangkap proses penetapan standar pasca tahun 2005. Dan selanjutnya itu, apakah IASB itu telah ditangkap oleh FASB? Ya, maaf ada SMS. Ya, apakah IASB telah ditangkap oleh FASB? Kalau menurut saya itu ya, dengan keputusan Australia dan Eropa untuk mengadopsi standar internasional, dan IASB itu menjalani misi agar standarnya itu diadopsi di negara-negara lain yang ada di seluruh dunia. Fokus penangkapan peraturan yang telah bergeser ke IASB. Dan ada orang nih yang bernama Jeff, kalau nggak salah itu dia mencatat bahwa IASB itu berada di bawah stabil aliran pandangan yang mendesak dari Asosiasi Perdagangan. Dan perusahaan besar dan bank-bank di negara Eropa itu dijelaskan bahwa ada banyak kelompok yang sangat peduli dengan IASB. Sehingga kita dapat menyimpulkan nih bahwa penangkapan oleh satu kelompok ini tidak mungkin. Namun gagasan bahwa IASB telah ditangkap oleh FASB ini telah ditandai masalah IASB standar yang dekat dengan prinsip akuntansi yang diterima umum oleh Amerika Serikat. Singkatannya itu kelompoknya itu namanya GAAP.
dan tidak mengangkat pertanyaan tentang pengaruh GAAP pada standar IASB. Nah, si Jeff ini melaporkan bahwa perbedaan pendapat di Eropa atas IFRS ini yang mengikuti standar FASB telah mengangkat kembali pertanyaan mereka apakah konvergasi antara IASB dan FASB itu baik untuk negara Eropa atau tidak. Ya, next. Selanjutnya itu ada penerapan teori kepentingan pribadi. Yang pertama itu teori kepentingan pribadi dapat diterapkan pada pembentukan ASRB. ASRB itu yang tadi ya, yang ada di slide sebelumnya. Australian itu depannya. Terus teori pribadi ini tuh memberikan pendekatan lain untuk memahami perilaku pada pihak dengan insentif untuk mempengaruhi regulasi pelaporan keuangan. Ada seorang lelaki bernama Rahman itu mencari untuk menerapkan teori kepentingan pribadi Stigler, Posner, dan Peltzman ke dalam pendirian dari ASRB. Nah, kesimpulan dari si Rahman ini adalah bahwa ada beberapa keterbatasan dalam karyanya si Walker itu. Dan dia menegaskan bahwa tinjauan sistematis terhadap organisasi dan fungsi dewan menunjukkan bahwa dewan bergantung pada mereka dan rentan terhadap pengaruh dari beberapa grup yang menarik. Jadi sementara itu Rahman menegaskan pengaruh akuntansi profesi pada penyusunan dan review standar itu juga. Dan ia juga menemukan bahwa pihak lain mengamankan peran penting yang memungkinkan mereka untuk terus-menerus meneliti dan mempengaruhi kegiatan dewan. Nah, dan pihak-pihak tersebut itu termasuk dalam Dewan Menteri yang menyediakan dewan-dewan dengan kewenangan dasarnya. Nah, dewan ini tuh harus beroperasi dengan gagasan bahwa mereka semua itu standar akuntansinya yang disetujui dan tunduk pada persetujuan politik. Nah, ya. Maaf, saya minum lagi. Keterbatasan teori ini tuh bahwa mereka itu saling tidak eksklusif, yaitu peristiwa yang dijelaskan oleh satu teori yang dapat menjelaskan dengan baik oleh teori-teori lain. Tidak jelas bahwa satu penjelasan dapat dipertahankan. Misalnya, dalam kaitan dengan Sarbanes-Oxley Act dapat dinyatakan bahwa pemerintah AS berkewajiban untuk mengambil sebuah tindakan setelah runtuhnya Enron untuk menunjukkan bahwa itu menanggapi serius tingkatnya kekhawatiran tentang kecukupan tata kelola perusahaan. Ya. Next. Selanjutnya di slide ini ada penetapan standar sebagai proses politik. Penetapan standar adalah proses politik karena dapat mempengaruhi banyak kelompok yang berkonflik dan mementingkan diri sendiri. Dan regulator itu harus membuat pilihan politik, dan regulator juga harus memiliki mandat untuk pilihan sosial. Dan yang terakhir, pengakuan piutang ragu-ragu dapat mempengaruhi entitas secara berbeda. Nah, penetapan standar ini tuh dipandang sebagai proses politik karena posisinya
untuk secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan itu. Jadi oleh karena itu, kelompok-kelompok ini berusaha untuk mempengaruhi pengendalian regulasi. Dan mode politik ini tuh adalah ringkasan dari teori pilihan publik dan juga digunakan oleh Watts and Zimmerman untuk berpendapat bahwa proses politik hanyalah sarana untuk mengejar individu atau kelompok kepentingan secara pribadi, dan kelompok yang berbeda dipengaruhi secara berbeda oleh peraturan akuntansi. Nah, sebagai contohnya itu standar larangan pengakuan beban piutang ragu-ragu mungkin disambut oleh si Firth yang meminjam banyak uang dan dekat dengan perjanjian pinjaman mereka yang memanfaatkan kendala. Di sisi lain, bank besar itu dengan profil publik yang tinggi itu mungkin menolak standar karena menyebabkan keuntungan mereka meningkat dan mengecilkan risiko mereka juga. Dan juga tentu bisa meningkatkan eksploitasi nyata mereka terhadap pelanggan mereka. Nah, jadi di hadapan beragam dan seringkali kepentingan yang bertentangan ini, badan pembuat keputusan itu harus mencapai keseimbangan di antara mereka dengan membuat pilihan politik. Next. Ya, selanjutnya ini ada instrumen keuangan. Nah, instrumen keuangan ini tuh diadopsi dari IAS nomor 39 yang pengakuan instrumen keuangan dan pengukuran dari UE telah menjadi proses yang sangat politis. Nah, beberapa standar akuntansi itu telah menjadi kontroversial seperti untuk instrumen keuangan yang mengakibatkan adopsi IAS 39 ini. Pengakuan dan pengukuran di Uni Eropa ini telah menjadi proses yang sangat dipolitisasi. Membentuk standar untuk memperhitungkan instrumen keuangan telah menantang pembuat standar selama beberapa tahun ini. Dan perkembangan awal terjadi di Amerika Serikat, di mana terdapat permintaan yang cukup besar untuk penggunaan pengukuran nilai wajar, yaitu mark to market untuk penggunaan model estimasi untuk mencatat nilai wajar pada tanggal neraca. Hal itu dilakukan agar lebih akurat mencerminkan risiko dan manfaat dari memegang instrumen keuangan. Pembuat standar memiliki pandangan pengukuran nilai wajar sebagai hal yang berguna untuk menyediakan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dan dibuat oleh pengguna informasi keuangan. Ya, next. Ya, ya. Selanjutnya ini ada slide tentang aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud ini diadopsi dari IAS 38 Intangible Asset in Australia yang menggambarkan peran politik dalam proses penetapan standar. Nah, sebelumnya itu aset tidak berwujud itu adalah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik, tetapi membawa manfaat ekonomi masa depan ke perusahaan dan juga serta dapat diidentifikasi. Di antara manfaat yang diperoleh yaitu hak istimewa atau posisi yang menguntungkan yang berguna untuk menghasilkan pendapatan. Nah, pengadopsian dari IAS 38 ini tuh juga menggambarkan bahwa peran politik dalam proses penetapan standar itu AASB belum mengeluarkan standar khusus tentang akuntansi untuk aset tidak berwujud. Setelah menarik draft exposure-nya pada tahun 1992, dikarenakan kurangnya konsensus atau konsekuensi tentang subjek dan banyak metode untuk menilai aset tidak berwujud telah dikembangkan dan perusahaan
itu menggunakan metode yang lain. Nah, metode lainnya itu metode IAS 35 yang dikeluarkan oleh IASB pada tahun 1998 dan sudah direvisi pada bulan Maret tahun 2004. Nah, diperlukan metode akuntansi yang secara signifikan berbeda dari yang diadopsi oleh beberapa perusahaan Australia. Misalnya nih, dihasilkan sebagai internal tidak berwujud itu tidak dapat diakui dan aset tidak berwujud itu tanpa pasar aktif tidak dapat direvaluasi. Dan perusahaan Australia itu dengan aset tidak berwujud itu di salah satu substansialnya itu memiliki kategori yang melobi IASB dan pemerintah federal untuk mencari bantuan dari persyaratan IAS 38 ini. Nah, dampaknya itu terhadap perusahaan keuangan itu ASB agar mendapat izin perusahaan Australia untuk meneruskan nilai aset yang tidak berwujud yang ada mulai dari tanggal 1 Januari tahun 2005. Namun IASB itu ditolak permintaan mereka dan ASB itu tidak dapat bernegosiasi lagi dengan IASB atau sama sekali tidak dikasih kesempatan untuk bernegosiasi. Dan padahal negosiasi itu untuk mencapai hasil yang dianggap penting oleh beberapa perusahaan Australia. Namun hasil ini menunjukkan kekuatan relatif dari ASB dan IASB yang dapat menyoroti kemampuan terbatas dari AASB untuk mempengaruhi IASB. Dan ini juga tuh menggambarkan kebutuhan IASB untuk terlihat kuat di negara lain. Ya, sekian dari penjelasan dari saya, Bapak Ketua. Saya undur diri. Selanjutnya akan dibahas oleh saudara saya, Muhammad Rafli Tirtagiri. Silakan. Oke, terima kasih untuk Bapak Harley. Sama-sama. Oke, sekarang kita lanjut ke maaf sebentar. Sekarang kita lanjut ke kerangka peraturan pelaporan keuangan. Kerangka peraturan untuk pelaporan keuangan itu lingkungan pelaporan keuangan terdiri dari pengaturan hukum, terus ada pengaturan ekonomi, ada pengaturan politik, dan pengaturan sosial. Untuk pengaturan hukum sendiri itu ada banyak menurut para ahli. Yang pertama itu Montesquieu, hukum merupakan gejala sosial dan perbedaan hukum dikarenakan oleh perbedaan dalam politik, etnis, sejarah, dan faktor lain dan tatanan masyarakat. Untuk itu hukum suatu negara harus dibandingkan dengan hukum negara lain. Terus ada Sunaryato, hukum tidak hanya menyangkut kehidupan pribadi seorang dalam suatu masyarakat, tetapi jika menyangkut dan mengatur berbagai kegiatan manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Dengan kata lain, hukum mengatur berbagai kegiatan manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, terus untuk pengaturan ekonomi, terus ada lagi pengaturan politik dan pengaturan sosial. Next. Untuk unsur-unsur kerangka peraturan adalah pertama itu persyaratan hukum. Persyaratan hukum itu penting untuk unsur-unsur kerangka peraturan karena hukum itu untuk mengatur suatu mengatur agar lebih baik gitu. Nah, untuk tata kelola perusahaan. Terus ada lagi tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan itu juga sangat penting bagi orang yang ingin membangun perusahaan karena segala sesuatu itu harus
kelola dengan baik. Terus ada auditor dan pengawasan. Untuk auditor dan pengawasan ini juga sama pentingnya karena suatu perusahaan tuh juga harus diawasi dengan baik agar selalu berjalan demikian rupa. Untuk badan penegak independen juga ada. Next. Untuk persyaratan hukum itu ada hukum perusahaan, ada lagi hukum pasar sekuritas, ada standar akuntansi kekuatan hukum, dan hukum perpajakan. Next. Nah, untuk tata kelola perusahaan itu, yang pertama itu struktur, proses, dan institusinya dalam dan di sekitar organisasi yang mengalokasikan kekuasaan dan kontrol sumber daya di antara para peserta Davis. Yang kedua itu ada badan supranasional dan nasional telah mengeluarkan rekomendasi tata kelola perusahaan. Next. Nah, untuk auditor dan pengawasan. Baik, auditor merupakan audit biasa diatur dalam peraturan perundang-undangan dan regulasi diri. Dan untuk peraturan perundang-undangan itu dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua itu peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Sebagai mana telah diubah menjadi peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 dan masih banyak lainnya. Next. Nah, ini untuk Badan Penegakan Independen. Badan Penegakan Independen yang pertama itu ada UI. UI itu atau Uni Eropa itu atau disingkat UI adalah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang beranggota negara-negara Eropa. Sejak 31 Januari 2020, Uni Eropa beranggota 27 negara. Persatuan didirikan atas nama tersebut di bawah perjanjian Uni Eropa yang dikenal dengan Perjanjian Maastricht pada tahun 1952. Nah, untuk regulator pasar sekuritas itu ada SEC. SEC itu atau yang kita kenal dengan United States Security and Exchange Commission, itu disingkat dengan SEC atau Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, adalah suatu badan independen dari pemerintah Amerika yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan dan peraturan di bidang efek dan mengatur pasar perdagangan pada bursa efek. Ada lagi ASIC. ASIC itu merupakan singkatan dari Application Specific Integrated Circuit. Sementara ASIC miner merupakan perangkat yang dirancang untuk tujuan menambang mata uang digital secara umum. Setiap ASIC miner dibangun untuk menambang mata uang digital tertentu. Nah, terus ada perlunya penegakan yang konsisten di seluruh negara. Ya, itu perlu. Next. Nah, kita lanjut ke struktur kelembagaan untuk menerapkan standar akuntansi dan audit. Pembentukan IASC itu 1973 bertujuan untuk mengembangkan standar akuntansi untuk di seluruh dunia. Terus ada dukungan dari USCO untuk seperangkat standar inti. IASC tidak independen sehingga direstrukturisasi pada tahun 2001 menjadi IASB atau yang kita kenal dengan International Accounting Standard Board. Pada tahun 2002, ICI memutuskan untuk mengadopsi standar IASB pada tahun 2005 di UE. Australia mengadopsi IFRS pada 1 Januari 2025. Next.
Nah, program konvergensi YSB dan FASB. Yang itu pertama ada program konvergensi dimulai pada tahun 2002, itu ada perjanjian Norwalk. Dan yang kedua itu ada konvergensi adalah proses yang rumit. Next. Nah, standar akuntansi untuk sektor publik. Masing-masing negara harus memutuskan sejauh mana standar ISB akan diikuti oleh entitas sektor publik. Australia telah mengejar satu set standar yang dapat digunakan oleh entitas sektor publik dan swasta. Next. Standar audit internasional. Secara historis, audit diatur sendiri. Yang kedua itu praktik audit terbaik telah diabadikan dalam standar audit. Yang ketiga itu pemerintah telah terlibat karena kegagalan pasar. Next. Untuk summary-nya, dalam ini kami meninjau teori yang diusulkan untuk menjelaskan praktik dan regulasi pelaporan keuangan dan audit. Kami meninjau kerangka peraturan untuk pelaporan keuangan dan struktur kelembagaan untuk menetapkan standar akuntansi dan audit. Next. Nah, untuk istilah dan konsep utamanya itu pasar yang efisien, hubungan agensi, kepentingan umum, penangkapan peraturan, kepentingan pribadi, proses politik, kerangka peraturan, dan standar akuntansi dan audit. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika salah-salah kata. Saya Muhammad Rafi Trisagiri. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya juga ingin meminta maaf atas kendala teknis tadi. Saya benar-benar maaf soalnya di sini saya berbagi sinyal dengan keluarga saya. Mudah-mudahan tugas ini dapat diterima oleh Bapak Semata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.